Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Gracia Violan Puluhan, NIM 210811020010, Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Samratulangi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Asas-Asas Manajemen dari dosen pengampu Dr. Andes Pencatatimu MSI dan Ibu Olivia F. Christine Walangitan SAB MAP. Pada saat ini ada 4 materi yang akan dibahas, dan yang pertama hakikat manajemen, yang kedua perkembangan pemikiran manajemen dan lingkungan manajerial, yang ketiga pemecahan masalah dan pengambilan keputusan, dan yang terakhir perencanaan. Kita masuk pada materi yang pertama, yaitu hakikat manajemen. Manajemen merupakan bagian terpenting dari keseluruhan kegiatan organisasi. Di dalam manajemen dianggap sebagai reformis dalam memperbarui persyaratan kerja, kondisi kerja, dan standar kerja. Memberi batasan manajemen sebagai seni dan ilmu dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemotivasian, dan pengendalian terhadap orang serta mekanisme kerja untuk mencapai tujuan. Selain itu, dalam manajemen juga memperhatikan prinsip-prinsip pembagian kerja dalam suatu organisasi. Manajer adalah seorang pegawai di suatu perusahaan yang bertugas mengkoordinasi berbagai kegiatan dari para pegawai perusahaan. Kegiatan para pegawai perusahaan perlu untuk dikoordinir agar para pegawai dapat bekerja dengan baik. Pekerjaan yang dilakukan dengan baik tentu akan membuat perusahaan bisa mencapai sasaran dengan tepat. Seorang pemimpin di suatu perusahaan seringkali dikaitkan dengan pimpinan. Pada suatu perusahaan umumnya seorang pemimpin merupakan orang yang memiliki keterampilan untuk memimpin sebuah organisasi. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan organisasi adalah sekumpulan orang di suatu perusahaan yang saling bekerja sama untuk mencapai satu tujuan. Berikutnya, fungsi manajemen. Yang pertama, forecasting, yang kedua, planning, yang ketiga, organizing, yang keempat, staffing atau assembling resource, yang kelima, directing atau commanding, yang keenam, leading, yang ketujuh, coordinating, yang ke-8, motivating, yang ke-9, controlling, dan yang terakhir, reporting. Kita masuk pada materi yang kedua, yaitu perkembangan pemikiran manajemen dan lingkungan manajerial. Sesungguhnya mulai kapan teori manajemen itu ada? Yaitu mulai sejak para pelaku usaha berkecimpung memikirkan upaya terbaik dalam aktivitas manajemen, tertuang dalam sejarah perkembangan manajemen dalam kurun waktu tertentu. Manajemen adalah praktik melaksanakan usaha terbaik, sehingga dari sejarah pemikiran manajemen kita dapat belajar dari kegagalan dan keberhasilan orang-orang terdahulu yang menerapkan konsep manajemen berdasarkan pemikiran pada kurun waktu tertentu dengan kasus tertentu pula. Dalam pendidikan, manajemen itu dapat diartikan sebagai aktivitas memadukan sumber-sumber pendidikan agar terpusat dalam usaha mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan sebelumnya. Perkembangan teori manajemen dimulai dari teori manajemen klasik dengan pemikiran manajemen ilmiah dari Taylor dan teori organisasi klasik dari Mayo. Manajemen ilmiah menekankan pada upaya menemukan metode terbaik untuk melakukan tugas manajemen secara ilmiah. Sedangkan teori organisasi klasik menekankan pada kebutuhan mengelola organisasi yang kompleks yang memfokuskan pada upaya menetapkan dan menerapkan prinsip dan keterampilan yang mendasari manajemen yang efektif. Perkembangan yang memberi fokus yang sangat berbeda dari teori manajemen klasik disebut teori manajemen neoklasik yang ditandai dengan perubahan fokus manajemen yang lebih menekankan pada perilaku
baik pada perilaku manusia maupun perilaku organisasi. Manajemen yang baik menurut teori neoklasik ini adalah manajemen yang memfokuskan diri pada pengelolaan staf secara efektif yang didasari akan pemahaman yang mendalam dari segi sosiologis maupun psikologis. Kita masuk pada materi yang ketiga, yaitu pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Menurut Kaoru Ishikawa tahun 1988 yang dialih bahasakan oleh Nawolo Widodo, 8 langkah pemecahan masalah yang sering digunakan dalam pengendalian kualitas yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menemukan masalah. Yang kedua, mencari sebab-sebab yang mengakibatkan masalah. Yang ketiga, menemukan penyebab utama. Yang keempat, menyusun rencana penanggulangan. Yang kelima, melaksanakan rencana penanggulangan. Yang keenam, evaluasi hasil penanggulangan. Yang ketujuh, standarisasi. Dan yang ke-8, rencana selanjutnya. Definisi pengambilan keputusan mengandung 3 arti. Pertama, pilihan atas dasar logika atau pertimbangan. Kedua, beberapa alternatif yang harus dipilih untuk menghasilkan satu pilihan terbaik. Sementara arti yang ketiga, tujuan yang ingin dicapai dari keputusan tersebut. Maka, pengertian teori pengambilan keputusan adalah suatu pemecahan masalah untuk memilih satu alternatif dari beberapa pilihan alternatif yang tersedia. Pengambilan keputusan menjadi salah satu proses dan cara cepat mengatasi masalah yang bisa dikatakan sebagai tahap milestone atau titik krusial saat menghadapi tantangan dan rintangan yang menghadap. Nah, saat ini kita masuk pada materi yang terakhir, yaitu perencanaan. Setiap organisasi perlu melakukan suatu perencanaan atau planning dalam setiap kegiatan organisasinya, baik perencanaan produksi, perencanaan rekrutmen karyawan baru, program penjualan produk baru, maupun perencanaan anggarannya. Perencanaan atau planning merupakan proses dasar bagi organisasi untuk memilih sasaran dan menetapkan bagaimana cara mencapainya. Oleh karena itu, perusahaan harus menetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai sebelum melakukan proses-proses perencanaan. Perencanaan diperlukan dan terjadi dalam berbagai bentuk organisasi, sebab perencanaan ini merupakan proses dasar manajemen di dalam mengambil suatu keputusan dan tindakan. Perencanaan diperlukan dalam jenis kegiatan, baik itu kegiatan organisasi, perusahaan maupun kegiatan di masyarakat, dan perencanaan ada dalam setiap fungsi-fungsi manajemen, karena fungsi-fungsi tersebut hanya dapat melaksanakan keputusan-keputusan yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Perencanaan merupakan tahapan paling penting dari suatu fungsi manajemen, terutama dalam menghadapi lingkungan eksternal yang berubah dinamis. Dalam era globalisasi ini, perencanaan harus lebih mengandalkan prosedur yang rasional dan sistematis, bukan hanya dengan firasat atau dugaan. Dalam perencanaan, terdiri dari macam-macam perencanaan, yaitu perencanaan organisasi dan perencanaan kontingensi. Perencanaan organisasi terbagi menjadi 3, yaitu perencanaan strategis, taktis, dan operasional. Adapun kerangka waktu dalam perencanaan organisasi yaitu sebagai berikut: rencana jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Sekian video dari saya, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.